Yang ketiga adalah silaturahmi, karena sudah kurang lebih setahun Pak Bupati, baru Pak Bupati sampai lagi setahun kami di sini lagi sedang kampanye. Jadi ada rasa rindu untuk lihat saudara semua yang ada di sini, sekaligus juga melakukan kunjungan kerja. Nah, mengawalinya itu barangkali sedikit untuk memberikan respons atau apresiasi terhadap adik-adik ini yang mahasiswa yang sudah menginisiasi sebuah acara literasi dan laut. Lalu kemudian sebelumnya digambarkan tadi terinspirasi dari sebuah daerah negeri bawah ini kemudian berjalan. Inspirasi boleh saja, narasi boleh dibangun, tapi yang penting pada hakikatnya bahwa ilmu pengetahuan itu terus harus perlu dipelajari, dikembangkan. Ilmu yang kita orang dapat di bangku sekolah maupun di bangku kuliah itu akan bertambah kalau ketika kita orang bisa ekspresikan di luar, sembari kemudian melakukan sebuah bentuk komunikasi komunitas untuk berdialog agar dialektika itu melahirkan banyak inovasi-inovasi. Tujuannya begitu. Tidak ada rangkaian kata yang paling pas kemudian kita orang ucapkan pada kesempatan berbahagia hari ini kecuali dua rangkaian kata itu. Alhamdulillah wa syukurillah. Pertama, saya pribadi setelah 1 tahun baru bisa sampai ke sini. Kalau bukan karena kuasa Allah Subhanahu wa taala, mungkin kemudian saking besarnya Halmahera Selatan, saking banyaknya desa, mungkin belum bisa sampai ke sini. Tapi alhamdulillah Allah kasih kesempatan, kasih rezeki lewat adik-adik literasi anak laut ini, kemudian kita bisa bersilaturahmi dan baku dapa lagi di Desa Laluin yang kita cintai. Mudah-mudahan keberkahan selalu Allah berikan untuk kita orang semua. Dan ini menurut saya menjadi inisiasi positif. Kalau saya kemudian ingin menggambarkan atau mungkin mempersepsikan apa yang kemudian diinisiasi oleh adik-adik kita, ini menjadi suatu hal yang sangat penting. Karena mohon maaf ya, kita selama ini mungkin sebagai keluarga Bajo selalu memanfaatkan laut sebagai bagian dari sumber daya yang kemudian kita manfaatkan untuk kebutuhan kita. Tapi kemudian kalau berbicara literasi, mungkin literasi tradisional kita yang paling hafal sudah. Kalau bicara nama-nama ikan, kita sudah yang paling hafal. Betul kata Rada? Kalau bicara nama-nama ikan, kita sudah yang paling hafal. Bicara dengan nama-nama biota laut, kita orang sudah mungkin yang paling hafal. Tapi realitanya saat ini ya, kondisinya dengan perubahan iklim, laut ini bahkan bukan lagi bersahabat dengan kita orang, tapi laut kemudian seolah-olah menjadi musuh kita. Ada yang kemudian beberapa desa banjir rob, ada air yang dulu naik sampai masuk kampung, sekarang sudah naik sampai masuk kampung. Tapi dengan fungsi literasi dan pendidikan yang kemudian ditempuh oleh adik-adik kita di jenjang pendidikan yang ada, pastinya kemudian ada hal-hal baru kaitannya dengan masalah lingkungan. Masalah lingkungan yang harus menjadi sesuatu hal yang jadi concern kita sama-sama, ya, perhatian kita orang semua. Bagaimana supaya laut itu bisa dimanfaatkan cuma bukan kita orang saat ini, tapi dimanfaatkan oleh tompi anak cucu ke depan. Karena Bapak Ibu, saya sering cerita sebenarnya. Jadi baca cerita, saya bilang, hari ini kan banyak desa yang mengeluh. Dulu itu air sampai kemudian lewat masuk sampai ke dalam jalan-jalan kampung, tapi sekarang masuk semua. Saya bilang sederhananya begini saja. Dulu di depan kampung itu ada benteng alami. Apa itu benteng alami? Terumbu karang yang tiap meti kita lihat dia muncul. Tiap meti kita lihat dia muncul, dia naik, ada ketika air turun. Tapi hari ini kalau kita petakan, kita ke desa-desa, tengah hari jam 12 zuhur itu tidak ada meti lagi yang kita lihat. Kalau baca cerita, tidak ada lagi orang yang keluar bacari bia. Karena DP Meti juga serada. DP Meti tak tahu dia habis di mana. Jadi sebenarnya ini menjadi suatu hal yang menjadi keresahan kita orang semua. Karena hari ini bisa-bisa kita anak cucu kalau naik cari ikan mesti dan berkilo-kilo, mesti pergi di perahu. Bahkan mungkin nanti dengan katinting sudah bisa. Mesti dengan perahu ikan besar baru bisa cari ikan. Sehingga pemerintah daerah berdasarkan kesimpulan mempelajari dan melihat kondisi itu dan melihat potensi ya yang kita orang miliki, maka kemudian kita mendorong agro maritim. Agro itu perkebunannya, pertaniannya, kemudian maritim perikanannya. Bagaimana kemudian kita kembangkan? Luar biasa, hari ini Laluin sudah mulai mengembangkan budidaya rumput laut, sudah berjalan. Tepuk tangan dulu. Kita berharap bahwa rumput laut itu tidak hanya kemudian diproduksi secara terbatas atau kecil, tapi bisa menjadi industri harapan kita ke depan. Dan pemerintah daerah berkomitmen, kita support, kita dorong. Dan insya Allah sudah dialokasikan di tahun yang akan depan, khusus zona 2,
Dan khusus lokasi zona ini, ya posisinya Kaiwa Selatan dan Kaiwa Induk ini, bagaimana pengembangan rumput laut untuk lebih baik lagi ke depan, supaya kemudian pendapatan masyarakat kita bisa kemudian laut itu sendiri, tidak hanya perikanan. Dan ini semua bisa berjalan kalau kita semua baku dukung satu dengan yang lain. Misalnya butuh apa, kasih tahu. Butuh gudang, kasih tahu. Kita akan cari sama-sama solusinya untuk kemudian kita tuntaskan. Jadi saya berharap Bapak dan Ibu sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, saya dan Pak Wakil Bupati memaknai posisi ini adalah amanah. Posisi ini adalah tanggung jawab. Dan kami sudah menghimbahkan diri kami untuk mau dikasih repot, untuk mau dikasih sibuk. Jadi jangan ragu-ragu, kalau kemudian ada hal-hal yang ingin disampaikan, silahkan disampaikan. Karena mata dan telinga kami terbatas. Kalau ada yang sampai, ya tarbaku sampai, tarbaku tahu. Tapi kalau Bapak Ibu bisa menyampaikan apa yang kemudian menjadi aspirasi, selama aspirasi itu adalah menjadi kepentingan bersama, mari sama-sama kita dorong. Dan mudah-mudahan bisa memberikan kemanfaatan yang besar untuk kita orang semua. Dan pastinya pada kesempatan agenda literasi anak laut ini, saya cuma titip satu hal saja tadi. Mari sama-sama kita jaga lingkungan laut kita, ekosistem laut kita. Mari kita jaga. Kalau perlu, hari ini dengan perkembangan teknologi, bisa kemudian kita tumbuhkan lagi ekosistem laut itu dengan cara-cara yang lebih baik. Jangan buang sampah di laut, jangan buang sampah plastik di laut, jangan buang botol di laut, jangan buang sampah di laut. Itu saja paling mudah yang bisa kita lakukan. Dan saya berharap Bapak dan Ibu sekalian, mari bersama-sama kita mantapkan dalam diri kita untuk memastikan bahwa sumber daya laut kita ini benar-benar bisa dimanfaatkan oleh kita orang, kita anak, bahkan kita cucu ke depan. Itu yang penting. Jangan sampai karena kita sendiri, kemudian akhirnya kita tanpa berdiri ini pun tak ada. Karena laut akhirnya naik. Dan saya berharap ini menjadi perhatian kita bersama-sama sehingga mudah-mudahan bisa memberikan manfaat jangka panjang untuk kita orang semua. Bapak dan Ibu sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, terakhir sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk keluarga. Kalau bukan karena Bapak Ibu, mungkin saya dan Pak Wakil tidak berdiri di sini. Tapi karena kepercayaan Bapak dan Ibu, kemudian kita bisa berdiri di sini. Dan berdiri kami di sini adalah menjadi bagian dari Bapak Ibu untuk kemudian menuntaskan apa yang menjadi permasalahan dan apa-apa yang menjadi kemudian kebutuhan kita semua. Dan yang saya harapkan adalah mari kita orang bahu-membahu, bergandengan tangan sama-sama, dan dengan mengharapkan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala, dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, lomba literasi anak laut bisa laluin tahun 2025 saya nyatakan dengan resmi ditutup. Sekian dan terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.